Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan kali ini kita jangan sampai lupa untuk merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sholawat dan salam jangan sampai lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya di dunia dan juga dianggap oleh Rasulullah umatnya di akhirat, sehingga kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap yang ada bermula dari yang tidak ada. Sesuatu yang kecil akan berkembang menjadi besar. Ketika besar akan menjadi kecil dan hilang. Itulah kehidupan. Ada awal, ada pertama, ada akhir. Ada naik, ada turun, ada siang, ada malam. Maka kita sebagai manusia pasti terlahir dari kedua orang tua. Ayah, ibu, lahirlah kita. Maka sangat penting kita hidup dalam di dunia ini, pentingnya namanya birrul walidain. Itu berbuat baik kepada orang tua. Karena ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Jadi ridhonya manusia atau ibu, bapak, marahnya ayah dan ibu, itu di dalam itu ada ridho dan marahnya Allah Ta'ala. Maka kalau kita kok ingin baik dengan Allah, ya kita harus berbaik dari kita berbaik dengan orang tua. Orang tua prosesnya ya Allah, dari cara membuatnya, kemudian hamil dalam rahim kurang lebih 9 bulan 10 hari. Ketika hamil seorang ibu awal-awal sedikit-sedikit mutah, mual, kadang-kadang ada istilah ngidam, bau ini enggak suka, bau ini enggak suka. Ketika 4 bulan diadakan selamatan, syukuran. 7 bulan sudah besar, ibunya mau mandi ikut dibawa, ibunya mau ke pasar dibawa, ibunya mau sholat dibawa, sampai lahir. Berapa beratnya kalian dalam kandungan seorang ibu. Maka jangan sekali-kali membuat masalah. Istilahnya, buatlah senyuman di orang tua. Jangan kau buat tetesan air mata kesedihan, tapi buatlah tetesan kesenangan. Dengan cara apa? Selalu hormat, taat, takdim dan sayang kepada orang tua. Karena zaman sekarang sudah zaman akhir, anak lebih cenderung dekat dengan HP. Anak lebih cenderung dekat dengan teman dekat daripada orang tua. Anak lebih dekat dengan selain orang tua, itu harus salah itu. Harusnya anak itu dekat dengan orang tua, guru, kiai dan ustadz.
Karena maaf, HP teman, HP ataupun teman, kalau kita tidak bisa memilih, bisa kita terjerumus pada hal yang negatif. Maka perlu berhati-hati dalam cari teman. Anak mungkin lupa mendoakan orang tua, tapi orang tua tidak pernah lupa mendoakan anak, itu pasti. Ketika bayi sakit, tidak bisa tidur, gantiin popok, ketika panas membawa ke dokter, ketika lampu nyaliin lilin, petromas dan sebagainya, emergensi lampunya, orang tua. Tapi kalau lain orang tua kurang perhatian, paginya mencari nafkah, memasakkan makanan untuk anak-anaknya, malamnya setelah salat Allahu Akbar selesai sholatnya, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang solihah, jadikan saya anak yang bermanfaat. Itu pasti. Jadikan anak saya anak yang soleh, afa wal afiyah. Itu orang tua pasti mendoakan. Anak yang mencuekan orang tua, tapi orang tua tidak cuek dengan anak. Tapi teman kita yang gerundang-gerundung, kumpul ke sana, kumpul ke sini bareng-bareng dengan teman, tanya, berapa kali kamu mendoakan saya? Mungkin seminggu sekali. Itu aja kalau ingat. Berapa kali kita makan bareng, berapa kali kita nongkrong bareng, berapa kali kita mainan PS bareng. Tapi berapa kali coba mendoakan saya? Mesti orang ini jawabnya apa? Kayaknya saya nggak pernah doakan kamu, Cik. Itu teman. Tapi orang tua yang kadang-kadang kita buat sakit hati, istilah zaman sekarang kadang-kadang karena saking sayangnya orang tua, khususnya ibu, anak menyalah artikan kesayangan atau kecintaan orang tua pada ibu. Contoh, ibu sering berulang kali, "Duk, sholat duk, nang sholat, ayo ngaji, sudah saatnya ngaji, ayo puasa, ayo sahur, ayo bebersih, ayo." Seringnya mengucapkan orang tua ke anak, anak bilang apa? Orang tua cerewet, orang tua rewel. Padahal yang diperintah itu baik. Malah kadang-kadang naudzubillah min dzalik, sampai ada anak yang berani mukul orang tua, membentak orang tua, bahkan sampai membunuh orang tua. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai itu. Makasih lagi, kita sebagai anak harus selalu menjunjung setinggi-tingginya orang tua dan guru serta kiainya, karena mereka itulah adalah sesungguhnya yang selalu mendoakan kita. Kalau teman, kalau yang soleh insya Allah mendoakan. Tapi kalau yang toleh, yang jelek, jangan harap mendoakan. Maka sekali lagi, ayolah kita cintai, kita sayang orang tua kita. Di Quran banyak tentang masalah birrul walidain, tentang bagaimana anak terhadap orang tua. Contoh, sahabat Luqman, ada di surat Luqman, dikatakan wala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan kedua orang tua. Ya orang tua termasuk guru, termasuk juga kiainya. Jangan, apa itu? Uffin. Uff itu nggak boleh. Zaman sekarang bukan uff. Bentak, ibu cerewet, bapak marah-marah, guru kurang ajar. Nggak boleh. Udah jelas dalam Quran. Wala taqul lahuma, jangan bilang uff. Intinya marilah semua orang tua, baik ayah maupun ibu, termasuk guru, kiai atau ustadz, itu menghendaki anak-anaknya, santri-santrinya bahagia di dunia dan akhirat dengan cara
ikuti aturan Islam dengan cara mengaji dan belajar dengan kiai, ustadz di mana aja berada, termasuk di pondok pesantren. Maka sekali lagi, ayo kita semangat untuk belajar. Kita timbulkan dalam hati kita, saya harus menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik juga, bukan, atau bahkan yang paling tenar, tidak. Jadi kalian jadilah siswa yang paling bermanfaat, khususnya bermanfaat bagi orang tua, guru, kiai, ustadz, dan sekitarnya. Maka masih kita masih muda, ayo gali ilmunya dan sering-seringlah dengan orang tua minta doa restunya. Ketika kalian mau berangkat sekolah, salim, assalamualaikum ibu, assalamualaikum bapak, mohon doa restunya, saya mau berangkat sekolah, saya mau berangkat mondok. Keluar, bismillahirrahmanirrahim. Sering sholat jamaah dengan orang tua, sering bareng ngaji dengan orang tua. Ketika pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari dalam masuk, assalamualaikum ibu, assalamualaikum bapak, alhamdulillah udah selesai sekolah, sudah selesai ngaji, udah selesai dan sebagainya. Jadi marilah kita sebagai anak menjadi kebanggaan orang tua. Orang tua paling bangga jika terwujud anak yang soleh dan solihah. Bukan anak yang kaya, bukan anak yang pintar, tapi soleh dan solihah. Soleh-soleh itu macam-macam, termasuknya ya pintar, kaya itu soleh. Tapi dalam hal ini ada yang nggak soleh dalam masalah amaliyah, perbuatan. Kalau anak soleh menjadikan orang tua sebagai raja dan ratu. Tapi kalau orang kaya tidak soleh, menjadikan orang tua sebagai budak dan pembantu. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk hamba yang Allah jadikan menjadi anak yang soleh, anak yang bisa birrul walidain, anak yang bisa membalas kebaikan orang tua. Ibaratnya kebaikan orang tua dihitung satu-satu dari kecil sampai mati, tidak akan bisa dihitung. Karena istilah dalam bahasa Indonesia, kasih ibu sepanjang jalan. Ketika kamu dari rumah sampai sekolah, orang itu sudah mendoakan, mudah-mudahan anakku ke sekolah mendapatkan ilmu yang banyak dan manfaat. Sepanjang jalan doakan terus. Mulanya juga iya. Masih lagi, ayo jangan sekali-kali, jangan sampai membentak orang tua. Ingat, tidak boleh membentak orang tua. Satu. Yang kedua, selalu taati, hormati kedua orang tua, khususnya ibu. Karena memang ibu itu biasanya lebih cerewet, lebih banyak bicara daripada ayah. Tapi justru ibu itu adalah surganya seorang anak. Istilahnya surga di bawah telapak kaki ibu. Maka sebagai anak, marilah sabar. Jangan mudah terbawa emosi. Jangan mudah terprovokasi. Gara-gara temen udah janjian mau ngegame, malah menyepelekan orang tua, disuruh nggak mau. Masih lagi, marilah hormati ibu, bapak,
kemudian ustadz, guru-guru, dan para kiai. Karena kalau kalian hidup sudah berani membenci, tidak suka, memusuhi beliau-beliau tadi, tunggu pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang sangat jelek di dunia apalagi di akhirat. Ingat, jangan membenci, jangan memusuhi, jangan membentak, jangan berani dengan orang tua, khususnya ibu, guru atau ustadz, kiai maupun ulama. Mari kita semangat, jadikan kita adalah sebagai panutan orang lain. Biar orang bilang apa, yang penting kita belajar sesuai dengan aturan Islam. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada kesalahan semata-mata dari kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.